Skin Science, seputar kesehatan, kulit, kelamin, dan estetika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Muwardi semua, kita kembali lagi pada program Skin Science, yaitu seputar kulit, kelamin, dan estetika. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Dr. Elvina Rusmarwati, Magister Biomedik, Spesialis Dermatologi, Venerologi, dan Estetika. Oke, pada pagi hari ini terkait dengan memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2024, kita akan berdiskusi dengan narasumber yang tentunya ahli, yaitu dari dokter spesialis kulit kelamin di RSUD Dr. Muwardi, lebih tepatnya lagi yaitu di konsultan venerologi atau infeksi menular seksual. Baik, sedikit mungkin menyampaikan terkait program Skin Science, yaitu adalah program yang rutin merupakan persembahan dari KSM Dermatologi, Venerologi, dan Estetika RSUD Dr. Muwardi yang dilaksanakan setiap sebulan sekali pada hari Selasa di minggu pertama. Oke, tanpa menunggu lama, mungkin saya perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Endra Yustin Elistasari, Magister of Science, Spesialis Dermatologi, Venerologi, dan Estetika, Subspesialis Venerologi, PhD FAADV. Beliau ini merupakan dokter spesialis kulit kelamin dan estetika, subspesialis atau konsultan venerologi atau infeksi menular seksual di RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Selain itu, beliau juga merupakan wakil ketua bidang pengabdian masyarakat di KS IMSI atau Kelompok Studi Ilmu Infeksi Menular Seksual Indonesia, dan juga sebagai sebagai sekretaris di KSHI atau Kelompok Studi Herpes Indonesia. Baik, langsung kita sambut saja narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Endra. Terima kasih Dr. Ervina. Selamat pagi Sobat Muwardi. Bagaimana kabarnya ini Dr. Endra? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Semoga Sobat Muwardi semua juga sehat-sehat ya Dok ya. Amin. Oke. Nah, baik dokter, jadi terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu adalah kenali HIV dari kulitmu. Yes. Jadi ini merupakan salah satu rangkaian peringatan untuk Hari AIDS Sedunia ya dok ya, yang jatuh pada tanggal 1 Desember. Betul Dr. Ervina. Ini jadi sebenarnya peringatan Hari AIDS sendiri itu merupakan pengingat kita bahwa HIV AIDS ini harus diperangi, tetapi kita memang fokus pada penyakitnya, tidak pada orangnya ya dok ya. Yes. Jadi kalau tagline dari Kemenkes sendiri atau Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa hak yang setara bagi HIV AIDS seperti itu, dan jauhi penyakitnya bukan orangnya, seperti itu. Baik dok, baik, telah bergabung beberapa sobat muwardi kita di sini. Terima kasih yang sudah bergabung. Mungkin pada saat awal dapat disampaikan dok terkait dengan HIV atau infeksi menular seksual dokter. Silahkan dokter. Terima kasih Dr. Ervina. Sobat Muwardi, mungkin dari seluruh Sobat Muwardi ini sudah banyak yang tahu apa sih itu HIV, apa itu AIDS. Jadi HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu turunnya sistem kekebalan imun. Pada saat kita HIV, itu kondisi keadaannya itu masih sama dengan orang-orang biasa, jadi kita masih aktivitas seperti orang-orang normal biasa. Tetapi pada saat AIDS itu sudah masuk ke kumpulan gejala oportunistik, infeksi apapun bisa terkena karena berdasarkan imunnya sudah turun dok, sehingga memang akan muncul berbagai gejala. Dan yang sering miss adalah seringkali tumpang tindih antara infeksi menular seksual dengan HIV. Jadi infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan karena hubungan seksual, sehingga seringkali nih pasien-pasien yang ke kulit, yang periksa ke kulit dan kelamin itu tidak mengerti bahwa mereka HIV, tetapi pada saat periksa ke kita, oh ini kulitnya kemungkinan besar akibat HIV. Oh ini penyakit infeksi menular seksual ini kemungkinan besar adalah HIV, sehingga sangat berhubungan antara
HDV dengan HIV, sehingga kita harus tahu nih, aware, karena kulit itu bisa terlihat dari luar, sehingga Sobat Mewati bisa aware mana nih yang gejala-gejala HIV, apakah saya terkena, apakah teman saya terkena, yang seperti itu bisa patokannya salah satunya dari kulit ataupun nanti yang akibat kelainan infeksi menular seksual, seperti itu, Dok. Jadi bisa dilihat nih pada saat HIV itu kita masih aktivitasnya masih biasa, jadi masih bisa running, masih bisa hanging dengan teman-temannya, tetapi sehingga tidak sadar, tidak aware bahwa oh kita terkena HIV. Kemudian masuk ke dalam AIDS, tiba-tiba sudah yang AIDS yang seperti ini, nah ini sudah akan angka kelangsungan hidupnya sudah sangat minimal, sehingga pada saat HIV orang-orang dengan risiko perilaku seksual bebas atau perilaku yang tidak aman itu wajib untuk selalu screening untuk HIV ataupun infeksi menular seksual. Atau kalau umpamanya di kulit itu ada keluhan, itu periksa apakah masuk di dalam tanda-tanda dari HIV, gitu ya, Dokter. Baik, Dokter. Jadi sebagai dokter spesialis rheumatologi, venerologi, dan estetika saat ini juga merupakan suatu tantangan ya, Dok, ya, karena banyak sekali pasien-pasien yang datang tidak sadar terkena HIV. Banyak sekali. Jadi selain dari mungkin ada permasalahan di area infeksi menular seksual atau kelamin, juga kita bisa lihat dari kulitnya ya, Dok, ya. Bisa. Ada beberapa yang memang khas memang terjadi pada pasien-pasien HIV. Baik, Dokter. Oke, bagi Sobat Mewati semua dapat bertanya pada kolom komentar, bisa di IG maupun di YouTube. Silahkan apabila ada pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini, yaitu adalah kenali HIV dari kulitmu. Jadi kulit juga merupakan salah satu pertanda untuk adanya infeksi HIV, dan itu bisa tergantung stagingnya ya, Dok, ya. Ada yang stagingnya masih mild atau ringan, kemudian juga ada yang khas pada AIDS ya, Dok, ya. Betul ya, Dok. Baik. Untuk selanjutnya mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan dari Dokter Endra untuk kita semua. Silahkan, Dokter. Terima kasih, Dokter Ervina. Sambil menunggu pertanyaan dari audiens, ini bisa kita lihat ya pada kondisi yang seperti ini, setelah AIDS itu biasanya diagnosisnya gampang. Kita melihat sudah sangat kaksesia, penurunan seperti itu, sehingga mohon maaf ini tulisan S-nya kebanyakan. Akan tampak, tetapi pada saat yang kondisi yang di sini ini, pada saat yang HIV pertama itu biasanya kita tidak aware. Untuk yang pertama kali mungkin ya bisa kita lihat yang gejala-gejala HIV yang awal, yaitu sariawan. Kalau di DV itu kita bisa melihat sariawan, kemudian ini yang khas lagi adalah pada lidah. Pada lidah itu ada kerak putih. Tetapi kalau pada bayi-bayi yang seperti ini ya jangan langsung, oh ini ada HIV nih, jangan-jangan maunya nanti pada ketakutan semua. Ya karena pada bayi-bayi minum susu yang seperti itu ya. Tapi kalau yang pada yang kondisi-kondisi orang biasa kayak gitu, kemudian pada lidahnya kok ada kerak putih seperti yang kita tampilkan di TV ini kita harus aware apakah terjadi HIV ini. Terus yang berikutnya yang aware lagi adalah selain sariawan juga ada ruam. Ruam di kulit itu juga akan banyak terjadi ini, seperti contohnya ini yang di bibir atau yang di lidah. Kemudian yang paling banyak adalah pruritic papular eruption HIV. Ini banyak terjadi dan ke rata-rata sudah datang sudah full bloom yang seperti ini, dan ini biasanya CD4-nya udah sangat rendah, Dokter. Jadi sudah 100-an, antara CD4 100 dan itu sudah masuk yang tidak begitu baik. Jadi kalau umpamanya ada keluhan-keluhan ruam yang kadang dikiranya dok saya tuh cuma gatal, digigit nyamuk karena saya alergi, saya makan terlalu banyak protein. Rata-rata pada seperti itu, sehingga ini saya gatal-gatal nih di tangan yang seperti itu. Ternyata pada saat kita melihat, oh ini ternyata gambaran dari khas pada orang HIV adalah yang seperti ini, yang di tengah ini banyak sekali, hampir semua orang HIV akan mengalami kondisi yang tersebut. Terus yang berikutnya yang sampingnya lagi adalah yang sarkoma Kaposi. Ini lebih jarang karena ini adalah masuk di dalam keganasan. Salah satu keganasan pada HIV itu akan terjadi sarkoma Kaposi, warnanya lebih keunguan dan biasanya kadang bisa lebih cepat
Nah, kalau yang ini lebih berbahaya, untuk angka kematiannya lebih tinggi gitu ya dok ya. Untuk ini di kulit secara ininya. Kalau yang di tempat yang lain ini yang paling sering juga. Pada saat kita melihat cairan di vagina, itu biasanya orang akan menganggapnya bahwa oh ini keputihan biasa. Apalagi banyak yang ternyata tidak ada keluhan, hanya keputihan saja, tetapi tidak ada rasa nyeri, tidak ada rasa sakit. Nah, kalau umpamanya ada risiko melakukan hubungan yang tidak aman, itu selalu berprinsip bahwa oh karena saya melakukan hubungan yang tidak aman, saya harus cek untuk HIV-nya, itu wajib. Jadi prinsipnya orang HIV itu harus cek untuk IMS, orang infeksi menular seksual harus cek HIV, karena memang risikonya itu 5-6 kali orang yang kena infeksi menular seksual akan terkena HIV. Begitu juga yang paling banyak sekali adalah herpes genital atau sariawan di kelamin. Nah, kadang orang tidak akan mengira bahwa oh ini adalah bahaya, padahal ini berkaitan erat dengan HIV, karena semakin seperti ini akan banyak terjadi penularan. Dan sekarang yang lagi marak adalah kutil kelamin sama sifilis. Kutil kelamin kadang orang pada saat pemeriksaan, oh Bu atau Pak ini adalah kutil, oh syukur deh ternyata cuma kutil, gubrak. Ya, jangan cuma kutil, karena ini adalah infeksi menular seksual dan banyak terjadi pada orang-orang HIV. Terutama kalau sekarang yang marak adalah pada laki-laki suka laki-laki. Itu hampir terjadi bahwa di area genitalnya dan terutama di area anal atau anus itu ada kondilomanya. Dan pada saat pengecekan itu ternyata HIV. Pengecekan lagi ternyata sifilis. Jadi orang yang memiliki orientasi seks laki-laki suka laki-laki, biasanya selalu kita cekkan bersama-sama, yaitu antara HIV, sifilis, dan kondiloma, karena itu sangat berkaitan erat. Jadi kita pernah melakukan penelitian di Rumah Sakit Mewadi, orang-orang yang HIV kita ambil yang memiliki orientasi seksualnya adalah laki-laki suka laki-laki dibandingkan orang HIV yang heteroseksual. Ternyata pada orang-orang yang laki-laki suka laki-laki memiliki angka sifilis yang lebih tinggi. Nah, ini bahayanya di situ. Nah, sifilis nanti juga akan ada gambaran kelainan kulitnya. Jadi memang kalau ada kelainan kulit, ruam, ataupun sariawan, ataupun lepuh, segeralah periksa apakah ini termasuk di dalam HIV atau bukan. Yang seperti itu, dokter. Mungkin ini sudah ada pertanyaan dok ini untuk mungkin yang pertama, yaitu pencegahan terbaik agar kita dan keluarga tidak terkena penyakit HIV, dok. Monggo dokter. Ya, terima kasih dari Mbak Iput Kurniawan. Ya, nomor 1 jelas perangi risiko ini terkenanya HIV IMS ya. Ini saya sebentar, saya ada ini. Jadi nomor 1 bisa kita lihat penularan HIV yaitu akibat hubungan seksual yang bebas, terutama tidak pakai pengaman, kemudian multi partner, itu pasti akan merupakan tempat masuknya untuk HIV. Yang kemudian transfusi atau produk darah, baik itu yang terkontaminasi terhadap HIV. Terus jarum suntik yang digunakan bersama-sama untuk drug user itu juga akan mempengaruhi HIV. Dan ibu bayi itu juga akan sangat mempengaruhi terjadinya HIV. Jadi apabila ibunya hamil, kemudian HIV dan akan bisa menularkan ke bayinya. Jadi kalau dulu HIV itu banyak penyebabnya karena jarum suntik, penggunaan nafsa narkoba dengan jarum suntik itu nomor 1 yang menyebabkan HIV. Tetapi sekarang sudah bergeser, Dokter Ervina dan sobat semuanya. Jadi yang sekarang itu mulai akibat hubungan seksual, karena dengan maraknya atau lagi tren bahwa laki-laki suka laki-laki, dan rata-rata kalau kita anamnesis itu ternyata mereka tidak menggunakan kondom ataupun sudah tahu HIV tetapi tetap melakukan hubungan seks dengan bebas, sehingga
precaution atau yang sangat perlu kita garis bawahi adalah pada saat melakukan hubungan seks harus aman, yang seperti itu ya. Jadi jangan multi partner terus tidak menggunakan pengaman. Itu nomor satu akibat hubungan seksual. Jadi kalau umpamanya bagaimana pencegahan terbaik ya, satu, hubungan seksualnya tidak multi partner, hanya yang dengan suami. Ini kan sudah keluarga, berarti kan sudah ini. Terus kalau punya anak berarti kita harus mengedukasi anak-anak itu dari awal tentang bahayanya hubungan seks secara bebas. Kemudian yang HIV, peningkatan HIV lagi adalah dari ibu ke bayi. Jadi sekarang trennya dari awalnya jarum suntik, kemudian hubungan seks, ini sekarang sudah mulai merambat ke ibu ke bayi. Jadi banyak ibu-ibu yang notabene adalah ibu baik-baik saja, tetapi ternyata pada saat screening, alhamdulillah sekarang ada screening triple eliminasi untuk ibu hamil, yaitu untuk HIV, sifilis dan hepatitis, itu ternyata banyak menjaring ini penyakit-penyakit itu, sehingga memberikan keamanan pada ibu ke janinnya. Jadi ternyata pada saat screening itu didapatkan HIV positif ataupun sifilis yang positif, dan pada saat kita menanyakan bahwa ibu itu, ya saya sebenarnya hubungan seksnya baik-baik saja, saya tidak memiliki resiko yang seperti itu, sehingga dengan adanya screening pada saat hamil itu wajib screening 3 itu, sehingga bisa terbebas dari penyakit. Terus untuk tidak terkena penyakit HIV ya, sehingga penularan tadi harus kita educate, harus kita lakukan supaya terhindar, dan apabila terkena itu wajib kita ini ada salah satu yang kita risiko untuk pencegahan. Nah, untuk pencegahan itu kita gampangnya adalah ABCDE. Nah, untuk memudahkan, A itu adalah abstinensia, yaitu tidak berhubungan seksual saat jauh dari pasangan atau sebelum nikah. Nah, sebelum nikah itu jangan melakukan hubungan seksual. Kalaupun melakukan seksual itu harus dengan pengaman, dan sebaiknya tidak multi partner. B, bitful, tidak bergonta-ganti pasangan, karena sekalinya gonta-ganti pasangan itu akan meningkatkan risiko terjadinya HIV dan infeksi menular seksual. Terus C, konseling dan kondom. Jadi kita harus umpamanya ada gejala takut atau itu, jangan bertanya ke teman, bertanya ke yang tidak jelas, tapi langsung aja konsultasi ke ahlinya. Kami di sini di Rumah Sakit Muwadi sudah banyak ahli yang menangani yang tersebut. Terus kemudian D, drug no, yaitu tidak menggunakan narkoba. Kemudian E, education, itu carilah informasi HIV AIDS yang benar. Jadi jangan cuma asal-asalan mencari yang tidak benar yang seperti itu. Jadi mungkin ini yang bisa menjawab dari pertanyaan dari Pak Iput gitu ya. Terima kasih. Ya baik, sudah cukup jelas ya kalau untuk pertanyaan yang pertama. Baik Dok, ini kita lanjut ada pertanyaan selanjutnya Dok. Jadi dari Ibu Baroroh Nurul 077, Dok, ada tetangga saya terkena HIV dan badannya selalu gatal. Apakah kalau kita berinteraksi, apakah menular Dok, gatal dan HIV-nya? Terima kasih. Pada orang HIV memang tadi seringkali terjadi gatal kulitnya ya. Tetapi kita itu menjauhi penyakitnya, bukan menjauhi orangnya. Jadi penularan HIV itu tidak semudah itu tatap mata saya kemudian menular, itu enggak. Jadi harus distancing seperti saat COVID itu harus 3 meter dari orang HIV, itu pun tidak. Jadi HIV ini tidak menular melalui gigitan serangga, toilet. Kadang kan sering tanya, Dok, pada saat saya duduk nanti ada orang HIV habis duduk itu nanti saya kena. Enggak semudah itu juga. Terus habis itu ciuman yang tidak deep kissing, tidak sampai terjadi perlukaan, itu juga tidak masalah. Apalagi cium pipi kanan kiri kayak gitu, it's okay, tidak ada terus langsung menular. Terus berbagi makanan bareng kayak gitu pun tidak akan menularkan. Berpegangan, berpelukan, bersalaman itu pun tidak menular. Jadi tadi yang gatel umpamanya gatel nih digaruk, wah nanti gogrok semua kulitnya harus di steril sampai seperti itu, enggak seperti itu juga. Jadi kita nggak usah sampai yang ketakutan yang berlebihan pada orang HIV. Jadi kita menjauhi stigma, tetapi yang kita jauhi adalah penyakitnya. Gitu ya. Jadi tidak masalah Bu bahwa apakah itu gatelnya akan menularkan HIV, itu tidak. Jadi penularan melalui yang tadi saya ceritakan tadi. Terima kasih.
baik dokter. Jadi penularan hanya lewat cairan tubuh yang tentunya harus ada kuantitas tertentu ya dok ya, tidak hanya sekedar berciuman, kemudian bersentuhan, cipika-cipiki masih aman, ya seperti itu. Kemudian kalau memang yang selanjutnya adalah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter. Dari Bu Isti Nurul, dok izin bertanya untuk ruamnya sendiri menetap atau hilang timbul. Mungkin yang dimaksud ini adalah ruam pada HIV ya dok ya, seperti yang sudah ada di slide tadi. Oke, silakan. Terima kasih. Kalau yang ruamnya memang sudah terdiagnosis HIV seperti tadi ya, yang kita gambar tadi, yang papula pruritic eruption, itu biasanya dia tidak hilang timbul. Kalau yang hilang timbul lebih ke arah kayak biduran, yang seperti itu akan hilang timbul. Tapi kalau yang ini lebih menetapnya lebih lama. Tetapi kalau umpamanya kita obati, terus CD4-nya itu naik, kayak gitu juga lesinya atau ruamnya akan membaik. Tetapi kalau didiamkan saja ya tidak akan membaik, yang seperti itu dokter Ervina. Terus yang berikutnya, ruam itu juga ada beberapa nih, tidak hanya yang HIV, tetapi ruamnya yang pada orang-orang yang dengan sifilis. Sifilis kadang ruamnya bisa hilang sendiri juga, tetapi penyakitnya itu tidak hilang. Ruamnya hilang, tetapi penyakitnya tidak hilang atau bakterinya tidak hilang, dan itu risiko untuk tertularkan dengan HIV itu tinggi. Jadi kalau umpamanya yang ruam hari ini muncul, besok hilang, itu sih kemungkinan besar ruam yang biduran yang seperti itu. Tetapi kalau hemat saya itu lebih baik periksa ya. Ketakutan, aduh saya HIV, memendam sendiri, kemudian stres sendiri, kemudian heboh sendiri, itu akan lebih berbahaya karena jadi down dan sebagainya. Jadi jangan takut nih periksa, dok apakah saya kena HIV, atau periksa untuk ini screening HIV ataupun penyakit infeksi menular seksual. Jangan takut, jadi tidak ada terus stigma, nanti jangan-jangan kalau di Muwardi terus saya akan disebar-sebarkan, itu enggak. Kita tetap rahasia, dan itu untuk HIV itu kalau kita bisa terdiagnosis lebih awal itu akan lebih baik. Jadi angka kelangsungan hidupnya sama dengan orang-orang normal. Tetapi kalau datanya sudah telat yang AIDS tadi, kemungkinan kematiannya akan lebih tinggi. Begitu juga penyakit infeksi menular seksual. Kalau seperti contohnya yang sekarang marak adalah sifilis. Sifilis ini banyak sekali kejadian. Jadi sifilis sama kutil kelamin itu di bagian Muwardi itu hampir tiap hari kita menangani pasien-pasien sifilis dan kutil kelamin. Jadi jangan takut untuk periksa, karena dengan periksa sejak awal, apalagi yang sifilis nih bisa menghindari kematian dan sebagainya. Karena apalagi pada orang ibu hamil itu risiko untuk kematian pada janinnya tinggi, gitu ya. Baik dok, jadi terkait sekarang ini memang lagi meningkat ya dok ya kasus-kasus infeksi menular seksual. Sifilis yang dulunya sedikit wah sekarang tambah banyak karena maraknya memang pergaulan saat ini, seks bebas, kemudian ada banyak juga orientasi seksual laki-laki suka laki-laki, itu meningkatkan IMS, dan kemudian itu juga sejalan dengan peningkatan infeksi menular seksual terjadi peningkatan infeksi HIV. Jadi memang sekarang populasi yang key population yang sekarang terjadi peningkatan adalah usia-usia muda. Jadi di usia 13-14 tahun itu masih anak-anak ya sebenarnya itu sudah mulai HIV. Karena pada saat kita flashback ternyata mereka melakukan hubungan seksual nih sejak SD, sejak SMP kelas 1 yang seperti itu sih. Ya, risikonya akan tinggi. Jadi jangan berpikir bahwa saya cuma hubungan seks 1 kali pasti saya aman. Enggak, di kita itu banyak. Ternyata umur 14 tahun dia juga kita saat bertanya hubungan seksual pertama kali di usia 13 tahun atau 12 tahun cuma 1 kali, kemudian sekarang dia HIV, dia kondiloma atau kutil kelamin, dan dia sifilis. Jadi nggak ada hubungannya, oh saya cuma sekali, oh saya ini, risikonya semuanya sama. Jadi tolong hubungan seksual adalah hubungan yang aman gitu. Baik. Dokter jangan lupa untuk prinsip-prinsipnya lebih utama jika setia pada satu pasangan, jika sudah berkeluarga ya dok, kalau yang belum berkeluarga ya hindari seks bebas. Betul dok. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya dok, ini ada dari Bu Paramita Amarilis. Dok izin bertanya, apakah ada beda ruam ungu pada kulit karena HIV dan karena penyakit darah atau lebam? Apakah secara kasat mata dapat terlihat dok? Ya, terima kasih. Nomor 1 yang harus kita pertanyakan adalah apakah saya melakukan
hubungan yang tidak aman. Nomor satu ya, kalau memang melakukan hubungan yang tidak aman, kita sebaiknya cek, karena kita nggak tahu ruamnya ini punyanya siapa. Yang kedua, karena lebam, ya kalau lebam akibat benturan atau trauma, kita akan sadar. Ketatap meja itu kan ya mesti akan sakit nyut-nyutan, besoknya lebam, ya itu bukan suatu HIV. Terus atau penyakit-penyakit pada darah seperti leukemia dan sebagainya, itu memang dengan kena trauma sedikit atau pada saat trombosit, angka trombosit turun, itu akan lebam. Jadi kalau umpamanya kondisinya seperti itu, ya kita tidak langsung berpikiran untuk HIV. Tetapi kalau ada risiko atau melakukan hubungan seks bebas tanpa pengaman, multi partner dan sebagainya, itu selalu cek HIV untuk menentukan bahwa oh ini lebamnya punya siapa, apakah HIV atau enggak. Kalaupun mungkin lebamnya itu bukan punyanya HIV, tetapi kalau orang dengan memiliki risiko untuk hubungan seks tidak aman, selalu cek HIV secara rutin gitu ya, Dok, ya. Atau lebih baiknya periksa ya, Dok ya, ke dokter, langsung ke ahlinya, apakah ini ruam yang mana, ini apakah termasuk HIV atau bukan, atau hanya alergi, atau atopi. Nah, karena memang sedikit mirip-mirip ya, Dok ya. Betul. Kalau kita tidak jeli, sedikit mirip-mirip untuk gambaran ruamnya. Seperti pada papular-protic eruption itu ya, ada juga yang ini seperti alergi biasa, Dok. Saya juga sering muncul kayak gini gitu ya, Dok ya. Bahkan banyak yang ini orang-orang kita sebutnya adalah prurigo, itu mirip banget dengan kulit pada HIV. Yaitu kadang prurigo itu hanya disebabkan gigitan serangga ataupun alergi yang akan menyebabkan gambarannya mirip sekali. Sehingga kalau ada gambaran seperti itu, apalagi kok tidak sembuh-sembuh, segeralah berobat gitu ya, untuk memastikan. Ya, betul, dokter, setuju. Baik dokter, ini untuk selanjutnya ada pertanyaan, Dok, dari Mika Pradana 89, Dok, apakah gejala HIV yang diturunkan ke bayi bisa terlihat dari kulit juga, Dok? Mungkin yang dimaksud kulit bayinya ya, Dok ya? Kulit bayinya ya. Kelihatan jadi seringkali sih tidak terlihat. Cuma memang kadang bayinya itu, kecuali kalau pada bayi yang sifilis kayak gitu, akan terlihat kulitnya jadi mengelupas semua, terus pada ibu dengan kayak gitu juga akan terjadi luka-luka pada kulit bayi. Terus kemudian pada yang sifilis, gonore, itu biasanya mata sampai blobokan yang bernanah yang seperti itu. Jadi memang terlihat atau endaknya juga tergantung dari kondisi ibunya seperti apa, dia akan bisa menularkan ke bayinya. Jadi kulit bayi memang akan bisa terkena kelainan apabila ibunya juga ada kelainannya gitu ya, dokter. Jadi bisa terlihat tergantung dari penyakitnya. Tetapi kalau kulit itu ternyata kemudian mengelupas semua, kemudian ada sesuatu yang tidak normal gambarannya, selalu cek gitu ya, periksakan untuk menentukan kelainan tersebut penyebabnya apa gitu. Apalagi kalau ibunya ternyata memiliki risiko tinggi, itu harus cek yang sama dengan ibunya gitu. Jadi memang untuk transmisi dari ibu ke bayi juga cukup tinggi ya, Dok ya. Jadi juga harus selalu waspada. Untuk bayi yang baru lahir juga sebaiknya jika ada kelainan pada kulitnya, baik itu sekecil apapun, sebaiknya memang diperiksakan saja agar lebih jelas ya, Dok, penyebabnya, dan tidak menduga-duga, Dok ya. Dok, ini mungkin ada yang menyapa dari Dr. Mira SPDVI. Selamat pagi, Dr. Indra. Selamat pagi, gitu, Dr. Mira. Terima kasih sudah join. Baik, Dok, kita mungkin beralih ke YouTube ya, Dok ya. Ada yang bertanya, ini dari Bu Aji Baruwati, dokter, jika pernah transfusi darah pada waktu tindakan operasi, apakah perlu waspada untuk pemeriksaan HIV, Dok? Biasanya transfusi darah itu sudah ada pemeriksaan, ya. Sudah ada pemeriksaan untuk screening terutama adalah screening HIV dan sifilis. Sehingga kalau transfusi darahnya itu berasal dari yang aman, tidak asal-asalan, itu sih tidak perlu sampai yang seperti itu. Kecuali kalau memang ini ternyata operasi ini transfusi darah, tetapi yang si pasiennya atau yang dioperasi memiliki risiko tinggi. Nah, itu bukan transfusinya, tetapi karena hubungan seks yang berisiko tinggi yang seperti itu.
itu. Jadi transfusi bisa menularkan apabila memang saat transfusi itu tidak ada screening dulu. Tapi kalau sekarang sih kalau kita mendapatkan dari sumber yang resmi, dari PMI ataupun yang dari bank darah di Mewadi, itu semuanya dicek dulu pada saat mau jadi donor atau screening itu antara HIV sama sifilis, sehingga sih insya Allah aman yang seperti itu. Nah, sudah di screening duluan ya Iya. dok ya. Ada marker-marker darah tertentu yaitu dari HIV, sifilis, hepatitis B juga dicek ya dok ya sebelum diberikan kepada pasien. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok, untuk apakah untuk selanjutnya kalau misalnya ada yang ingin bertanya mungkin dapat menuliskan pada kolom komentar di IG maupun di YouTube. Jadi mungkin ini dok terkait dengan tagline yang terbaru peringatan Hari AIDS Sedunia, yaitu hak setara, kemudian jauhi penyakitnya bukan orangnya, seperti yang sudah dokter Indra sampaikan tadi. Mungkin bisa disampaikan dok kalau memang untuk pasien-pasien di luar sana mungkin yang sudah terdeteksi HIV positif, apakah dia juga bisa mendeteksi wah ini sepertinya HIV saya tambah berat dari kulit, apakah terlihat dok seperti itu? Ya. Jadi ada beberapa yang memang memperlihatkan tadi seperti yang popular pruritic eruption, itu kalau kulitnya sudah mulai seperti itu, mulai terjadi ruam-ruam merah, kemudian penting-penting, gatel, hitam, merah, kemudian jadi hitam kayak gitu, itu termasuk sudah yang HIV cukup berat, Dokter Ervina. Sehingga kita harus lebih precaution atau lebih hati-hati nih kalau ada ruam yang ini dan berlebih. Jadi hampir seluruh tubuh kayak gitu. Terus yang berikutnya lagi kulit yang bersisik. Kulit bersisik itu juga bisa sebagai patokan bahwa oh ini kemungkinan besar HIV-nya ada. Itu pun juga bisa. Sehingga kalau berobat ke kulit dan kelamin itu jangan jangan terus kenapa sih saya kok ditanyakan tentang aktivitas seksualnya kayak gitu, tolong jangan ketakutan yang seperti itu, karena memang ada beberapa kondisi-kondisi kulit yang seperti kayak ketombean, besisik kayak ketombe itu tetap di banyak tempat itu ternyata juga merupakan gambaran dari HIV, sehingga pada saat HIV itu status imunnya semakin turun atau CD4-nya semakin turun, biasanya kelainan kulitnya juga akan semakin berat yang seperti itu. Jadi ada ruam, ada sisik, kemudian juga plenting-plenting. Nah, yang sekarang marak lagi adalah plenting-plenting yang seperti kayak komedo. Kayak komedo itu kita menyebutnya molluscum contagiosum. Mohon maaf, awalnya tidak ada yang seperti itu. Infeksi ini banyak terjadi pada anak-anak. Ya, pada anak-anak ini merupakan infeksi yang biasa. Tetapi pada orang dewasa ini merupakan infeksi menular seksual. Kalau umpamanya plenting-plenting yang seperti komedonya itu hanya di area kelamin dan kecil-kecil, itu biasanya sih mungkin akibat hubungan seksual saja. Tetapi pada saat plenting-plenting yang seperti komedo, kalau dikeluarkan itu mereka akan bilang, dok pada saat saya pencet keluar seperti kayak nasi, persis kayak jerawat komedo yang seperti itu. Itu hati-hati terutama di area-area ekstragenital atau di luar genital, karena kemungkinan besar itu tanda dari HIV. Jadi beberapa kali ini kita menemukan pasien yang seperti itu, kita tanyakan sudah pernah tes HIV? Belum pernah dok. Kita cekkan dan hampir semuanya positif. Ya, apalagi terus gambarannya itu plenting-plentingnya jadi gede nih, yang tadinya kayak jerawat-jerawat kayak gitu, ternyata makin gede-gede, jumlahnya semakin gede, semakin banyak, itu berarti CD4-nya angkanya level HIV-nya sudah semakin turun, level ini imunitasnya semakin turun ya, seperti itu. Biasanya di angka CD4 100-an gitu. Padahal yang lebih baik itu apabila di atas 500 gitu. Untuk lebih amannya di atas 500 ya dok, untuk gitu. CD4 atau angka imunitas. Baik dok, jadi mungkin ini ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan dokter. Dari Paramita Amalis pagi dok, maaf mau tanya lagi, adik saya mau menikah dan baru dengar kabar kalau calon suaminya beberapa tahun lalu sempat menjalin hubungan sesama jenis. Bagaimana cara memastikan calonnya aman di dari IMS maupun HIV tanpa menyinggung yang bersangkutan?
bagaimana cara untuk tidak menyinggung itu tetap ini ya, konseling ya. Jadi nomor satu, kalau umpamanya ada hubungan yang tidak aman, itu wajib hukumnya untuk pemeriksaan screening. Bagaimana untuk tidak menyinggung, cek bareng-bareng. Ya, jadi jangan cuma mencet kamu hubungan seksualnya tidak aman, saya mah aman, jadi saya nggak periksa, jangan. Tetapi bagaimana kita kan mau menikah, untuk keamanan kita dan keamanan calon anak kita cek bareng untuk HIV dan IMS. Jadi tidak menjudge ke pasangannya aja, tetapi saya sendiri atau ini Mbak mintanya siapa tadi yang itu adiknya ya, adiknya juga ikut cek, sehingga itu tidak akan jadi tidak enak atau jadi tidak bagaimana untuk calonnya biar tidak menyinggung, karena kita sendiri juga cek itu ya. Jadi ceknya yang bisa dilakukan nomor satu adalah jelas HIV, nomor dua sifilis, karena sifilis itu banyak ternyata yang positif tetapi tidak ada gejala klinisnya sama sekali. Jadi kulitnya ya aman-aman saja, kelaminnya ya aman-aman saja, tetapi pada saat kita lakukan screening itu rata-rata positif, reaktif. Begitu juga pada kehamilan. Pasca adanya triple eliminasi itu ternyata sekarang banyak di DV itu, di poli kita, ibu-ibu hamil yang positif sifilis, dan pada saat kita tanyakan, ibu pernah ada sakit di kulitnya? Tidak ada. Ibu pernah sakit di kelaminnya? Tidak ada. Tetapi pada saat cek ternyata ada, sehingga harus ada pengecekan itu sebelum menikah. Wajib untuk dilakukan cek HIV, cek sifilis, cek untuk kondiloma, pengecekan di area genital apakah ada kutil kelamin atau enggak. Silahkan datang ke dokter kulit untuk pengecekan yang kondiloma, atau kalau mau dengan pengecekan HPV. Karena kalau yang di kutil kelamin itu biasanya dilihat dulu, kalau nggak ada kita nggak bisa tahu apakah ada apa enggak. Tetapi dengan pengecekan HPV itu bisa, gitu ya. Baik dokter, jadi tetap wajib dicek, apalagi kalau kita tahu tidak aman. Jangan cuma itu kan masa lalu, enggak, karena klinis itu tadi yang kita lihat HIV positif sekarang 10 tahun baru kelihatan klinisnya yang itu. Jadi tergantung masa sampai munculnya gejala berapa lama ya dok ya. Jadi mungkin seperti itu sudah menjawab. Jadi dapat dilakukan mungkin premarital screening ya dok ya. Jadi calon pasangan laki-laki dan perempuan bersama-sama untuk melakukan pengecekan, bisa laboratorium maupun ke dokter spesialis kulit kelamin. Sekarang udah mulai marak kok, banyak yang seperti itu. Dokter, saya mau nikah nih, saya mau aman nggak ya? Saya minta diperiksa. Itu sekarang udah mulai. Jadi awareness orang-orang yang mau nikah seperti sudah itu meningkat ya dok ya. Sudah meningkat. Jadi sudah, dan kita alhamdulillah ya sudah mulai banyak yang datang, dok, saya sepertinya hubungan nggak aman nih dok, saya mau cek ya. Seperti itu, karena dengan pengecekan atau mengetahui diagnosis sejak awal itu angka kelangsungan hidupnya bagus, sama dengan orang biasa dibanding aduh saya takut jangan-jangan gini-gini, ternyata sudah masuk ke fase AIDS yang seperti itu. Kalau udah fase AIDS sudah harapan hidupnya sangat jauh tipis. Ya, dok, ya. Baik, untuk mungkin ada pertanyaan lagi dok, ini dari Mama Diba 99, dok, apakah semua penderita HIV akan menunjukkan gejala di kulit dan apa hanya di badan atau terlihat di wajah, tangan, dan kaki? Ya, tidak semua orang HIV memiliki gejala di kulit. Jadi tergantung, ada yang kena paru-parunya, ada yang kena di kulitnya. Cuma memang yang paling mudah terlihat adalah kulit, karena kulit itu ya kita 100% bisa cek, bisa melihat, oh ini tampak begini-begini. Tetapi apakah yang HIV itu hanya di wajah, apakah di tangan? Nggak bisa kita yang seperti itu. Tergantung. Kalau tadi yang HIV itu juga sering bebarengan dengan dermatitis seboroik atau ketombe yang seperti itu. Areanya banyak di wajah, banyak di area-area yang banyak kelenjar keringat, itu berarti banyak di wajah. Tetapi kalau yang papular pruritus tadi, ruamnya banyak yang di tangan. Terus kalau yang moluskum yang tadi yang pelenting-pelenting seperti komedo, itu area banyak kan di genital yang seperti itu. Jadi memang tergantung. Terus yang paling sulit adalah sifilis. Sifilis dengan HIV itu banyak yang
diagnosisnya jadi apa? Sulit karena kita menyebutnya sifilis itu the great imitator, yaitu dia menyerupai segala penyakit, sehingga kadang banyak sekali ini pasien kulit yang datang sudah kondisinya mumet, dokternya sendiri ampun ini penyakit apa pula yang seperti itu, karena sudah apa, HIV-nya dia ternyata sudah belum terdiagnosis, tetapi dia tidak pernah periksa. Ternyata pada saat kita nanyakan juga risikonya tinggi yang seperti itu. Jadi kalau saya kalau Anda bingung apakah ini masuk di HIV ataukah ini infeksi menular seksual, jangan ragu-ragu untuk cek yang seperti itu, karena memang namanya the great imitator itu ya mirip apapun yang seperti itu. Yang tadi pun HIV dengan apa virus itu gambarannya mirip banget dengan komedo yang seperti itu, yang kadang dok saya pencet keluar apa seperti nasinya, itu kan sesuatu hal yang biasa sebenarnya, tetapi ternyata di balik itu luar biasa seperti itu. Jadi jangan anggap remeh kesehatan keluhan, kita. Ya, keluhan di kulit ya dok ya, jangan ambil remeh, Ya. sebaiknya diperiksakan. Iya, jangan cuma wah kan penyakit kulit ya udah obatnya gatal garuk aja. Enggak seperti itu juga. Gitu. Karena 90% itu keluhan di kulit ya gatal ya dok ya, termasuk pada kelainan kulit pada HIV sendiri juga dominan utamanya ada gatalnya. Baik dokter, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin dari pertanyaan lagi di Instagram dok, dari Surya Pradana Nasution. Dok, apakah ruam-ruam tersebut bisa diobati? Bagaimana penanganannya? Apakah dengan salep atau tidak bisa ditangani? Penanganan, oke. Penanganan pasti bisa ya. Nah, cuma memang kalau yang tadi, mamanya yang di area mulut itu bisa kita obati dengan anti jamur, karena nomor satu yang di area mulut akibat jamur. Kemudian yang berikutnya tergantung yang kutil karena penyebabnya virus, kita lakukan destruksi pada kondilomanya atau pada kutilnya, itu bisa kita obati. Cuma pada kutil ataupun yang herpes itu yang agak penting diketahui bahwa pada saat muncul lesinya kita bisa menyembuhkan, tetapi kita tidak tahu yang belakangnya. Seperti yang herpes atau sariawan di kelamin, itu pada saat sakit ya kita sembuhkan sembuh, tapi virusnya itu umpetan. Pada saat imunnya turun, itu virusnya muncul, padahal orang HIV imunnya selalu turun, sehingga kadang sampai yang harusnya cuma seminggu sembuh, ini sampai berbulan-bulan tidak sembuh, yang seperti itu. Kalau apakah bisa disembuhkan? Ya bisa disembuhkan pada saat itu. Terus yang berikutnya tadi apa lagi ya? Tadi Salep. kalau yang salep tergantung dari penyebabnya apa dulu ya. Kalau umpamanya kutil kita salep ya nggak akan sembuh gitu. Terus umpamanya yang ruam yang tadi yang papuloperitic aeration dengan salep-salep tertentu memang akan bisa mengurangi. Tetapi kalau umpamanya CD4-nya tetap rendah, HIV-nya tidak diobati dengan antiretroviral, itu juga tidak akan sembuh, yang seperti itu. Jadi memang kita collaborate, harus kolaborasi bersama-sama. Pengobatan untuk HIV-nya itu wajib, karena dengan HIV-nya membaik, itu kulitnya juga akan ikut membaik. Tetapi juga ditambah dengan pengobatan-pengobatan untuk kulitnya. Jadi kita obati nih kulitnya, tetapi HIV-nya tidak diobati, ya sama aja, tetap akan memberat, akan mempersulit kayak gitu. Tetapi kalau kita obati bareng-bareng itu bisa, itu ya. Cuma ada beberapa penyakit seperti yang herpes, kondiloma itu yang kita tidak bisa sembuhkan langsung tuntas, terus habis itu tidak akan muncul lagi, itu tidak bisa. Gitu. Baik dokter, jadi perlu memang kalau misalnya ke dokter pun perlu berapa kali kedatangan ya dok ya, sampai hilang betul kalau untuk lesi kondiloma atau kutil kelamin seperti itu ya dok ya. Oke, baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dok dari Bu Lili Ardani. Dokter, apakah HIV AIDS yang terkontrol dan terobati dengan baik tetap akan menunjukkan gejala di kulit dan kelamin seperti gambar-gambar yang tadi? Biasanya kalau terkontrol lebih tidak, ya, tidak muncul gejala-gejala seperti itu. Tetapi pada saat meskipun terkontrol, tapi pada saat CD4 itu turun, itu bisa aja muncul lesi-lesi, terutama gatal, ya, itu akan muncul. Jadi memang tergantung juga dari CD4-nya. Sebenarnya dengan penggunaan ARV itu akan meningkatkan CD4, tapi ada beberapa pasien itu ternyata CD4-nya tetap berada di level yang rendah. Pada saat CD4 rendah itu risiko untuk terjadi ruam tetap muncul
gitu. Baik, jadi tetap dipantau dari penyakitnya sendiri ya dok ya, dari CD4 dan status imunitasnya. Oke, baik dokter. Jadi apakah ada pesan-pesan ini dok mungkin untuk sobat-sobat Muwardi semua terkait diskusi kita pada pagi hari ini dokter? Ya, terima kasih. Jadi sebagai take home message nomor 1 yaitu orang IMS akan terkena HIV lebih risikonya lebih tinggi, yaitu 5-6 kali. Sehingga pada orang HIV itu cek untuk infeksi menular seksual, pada orang infeksi menular seksual cek HIV. Terus yang kedua nih, sekarang mulai muncul fenomena young key population karena adanya sekarang kan medsos, terus ini gadget itu kan mudah sekali sehingga banyak yang melakukan hubungan seksual pada saat usia dini, dan sekarang lagi tren laki-laki suka laki-laki itu akan meningkatkan angka kejadian infeksi menular seksual dan HIV, sehingga harus dipantau benar nih. Jadi kalau punya anak, kalau dulu anak perempuan yang harus pemantauan ketat, kalau sekarang enggak, semuanya anak laki-laki, anak perempuan, educate dari awal. Terus yang ketiga nih, remaja harus tahu alat reproduksinya. Jadi bagaimana menjaganya, bagaimana mengamankannya, tidak untuk asal-asalan. Terus yang keempat adalah jelas, jauhi penyakitnya tetapi bukan manusianya. Sehingga no terhadap stigma, karena HIV itu menular pada saat yang tadi kita terangkan. Jadi tidak semudah itu untuk tertular terhadap HIV. Dan yang terakhir adalah selalu update ilmu untuk HIV dan IMS itu secara benar, tidak asal-asalan. Apabila Anda ragu, langsung berobat. Dan di Muwardi itu kita memiliki banyak ahli untuk penyakit-penyakit infeksi menular seksual dan HIV. Mungkin begitu dari saya, Dr. Ervina. Terima kasih. Baik dokter, mungkin sedikit menyampaikan terkait hasil rekaman live streaming ini dapat dilihat kembali di Instagram dan YouTube RSUD Dr. Muwardi. Jadi jangan lupa like, follow, dan subscribe serta share ke akun media sosial kita, yaitu adalah RSUD Dr. Muwardi, ada di Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Baik, berikut tadi sudah pesan-pesan dari Dr. Endra mengenai yang harus kita waspadai dan lakukan ke depannya. Jadi apabila sobat-sobat Muwardi semua memang memiliki gejala pada kulit yang meragukan, sebaiknya tidak perlu searching dulu sana-sini atau bertanya ke yang kurang tepat, sebaiknya langsung ditanyakan kepada ahlinya. Di RSUD Dr. Muwardi kebetulan kita memiliki 10 dokter spesialis kulit dan kelamin yang sekarang sudah berganti gelar menjadi spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika atau SPDVE ya dok. Jadi diharapkan langsung saja bertanya ke ahlinya dan dapat segera datang ke Poli Kesehatan Kulit dan Kelamin atau Poli Dermatologi, Venerologi, dan Estetika di RSUD Dr. Muwardi. Baik, mungkin demikian Sobat Muwardi semua terkait diskusi kita yang menarik pada pagi hari ini terkait dengan kenali HIV dari kulitmu. Semoga yang telah diberikan Dr. Endra tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak dokter untuk kesediaan dan ilmu-ilmunya kepada Sobat-Sobat Muwardi semua. Semoga senantiasa bermanfaat dan berkah ya dok ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih atas partisipasi Sobat Muwardi semua. Saya Dr. Ervina undur diri dari live streaming kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih. sahabat Muwardi. Skinside, seputar kesehatan, kulit, kelamin, dan estetika.